Selamat siang, selamat datang kembali di channel YouTube Open Portfolio Saham. Nah, kali ini saya akan memberikan update mengenai portfolio saya di akhir penutupan bursa tanggal 31 Mei 2024. Seperti yang kita ketahui sebagai investor saham, bulan Mei bukan bulan yang baik ya, karena IHSG mengalami koreksi yang cukup lumayan dari ATH yang sebelumnya, dan saham-saham bank banyak terdampak, terutama yang selama ini menopang dari IHSG yaitu sahamnya Pak Prajogo Purnama itu juga banyak turun, jadinya saham sempat IHSG sempat ke angka 6 ribuan. Nah, di minggu lalu juga saya ada melakukan sedikit perubahan dari portfolio, lebih tepatnya adalah mengurangi porsi cash saya untuk menambah ke saham POWR. Jadi porsi cash saya yang sebelumnya di 1,51% berkurang jadi 1,01% karena saya menambahkan portfolio POWR yang sebelumnya ada di 10,25% meningkat menjadi 10,76%. Alasannya karena lebih ke saya mengincar dividennya yang baru-baru ini setelah RUPS mereka mengumumkan akan membagikan dividen dengan rasio dividen payout rasio yang cukup besar 95% dari labanya. Jadi ya saya memutuskan untuk menambah ke muatan di POWR ini. Nah, untuk kondisi yang saham yang lainnya tidak ada penambahan, jadi saya hanya akan membacakan dari kondisinya saat ini, yaitu di saham BBNI di terakhir penutupan bursa tanggal 31 Mei, akhir floating profit hanya di 3,43% karena seperti yang saya bilang di awal, saham bank di bulan Mei ini benar-benar dihantam koreksi yang cukup dalam, sehingga keuntungan atau floating profit saya di BBNI mengecil. Lalu di saham BES masih floating loss di 22,14%. Ini tidak akan saya cut loss di bulan Juni ini karena ini adalah saham aset play yang menarik sebenarnya. Jadi tinggal tunggu industrinya saja berjalan. Saya sih yakin BES ini akan memberikan capital gain yang cukup lumayan nantinya. Oke, semoga saja ya. Lalu di saham BJTM juga akhirnya floating loss di 19,79%. Kalau BJTM masih saya pertahankan karena yield dividennya yang cukup konsisten, ada di sekitar 8%-an per tahunnya. Jadi ya saya memang mengincar BJTM ini untuk tetap ada di portfolio saya itu karena alasan dividen saja. Lalu CK, nah di CK sendiri saat ini dengan ada di floating loss di 2,59%. Terus ada Elsa ada di floating profit di 2,24%. Selanjutnya PTBA. Nah, PTBA cukup dalam juga, ada di floating loss di minus 18,11%. Minggu ini PTBA rencananya akan cair dividennya. Nanti saya akan update di minggu depan, saya akan dapat berapa rupiah dividen dari PTBA ini, karena PTBA bisa saya bilang ya adalah porsi terbesar di dalam portfolio saya, ada 12,72% gitu. Nah, nantinya cash dari PTBA yang saya dapatkan kemungkinan besar akan saya taruh di
portfolio yang ada saat ini. Karena saya belum ada rencana untuk menambahkan saham baru di dalam portfolio saya. Udah cukup banyak sebenarnya, ada 9 emiten yang saat ini ada di portfolio saya. Gitu. Selanjutnya ada di PTSN. Itu masih floating loss di 6,39%, dan terakhir di saham SIDO floating profit di 3,88%, sama dengan PTBA. Minggu ini juga akan di awal Juni akan memberikan dividen. Nah, ini juga dividen dari SIDO juga saya akan gunakan untuk, kemungkinan besar akan gunakan untuk menambah lagi porsi portfolio dari 9 saham yang saat ini saya manage. Oke, harapannya di tanggal 1 Juni ini, 3 Juni video ini dibuat, bulan Juni bisa menjadi bulan yang baik bagi kita investor saham di Indonesia. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.